Berarti Bang Jima itu ya, pemerhati politik. Iya tahu. Akhirnya saya buat karya aja Dengan untuk lagu. bangsa, untuk rakyat supaya bagus gitu aja paling. Tapi berarti ada hatinya dong ke situ ya? Enggak, kita kan bersiar kan bisa jadi pemuka agama, bisa dari lagu. Kan kita dinyanyi di sini ya di lagu aja. Berarti benar-benar bangsa. Kalau di syair kan bebas. Iya sih. Kalau lagu bebas ya. Kalau salah, nyanyi salah, ya namanya syair. Lirik juga nggak bisa dikomplain. Kalau pendeta ulama salah, ngomong aja lagi. Bersiar di lagu kan, walaupun kita rusak, kan nggak rusak. Namanya syair. Iya Bang, tapi kan kalau misalnya ini bukannya membandingkan ya, bukannya. Kan sekarang lagu-lagu kebangsaan itu lebih banyak lagu-lagunya yang dinyanyikan coklat nih, ilah, to the point banget nih gua tanyanya. Coklat pun juga itu kan Recycle kebanyakan nggak lagu-lagu yang didaur ulang juga, cuma satu lagu Salon Evan nih. Iya, siap. Merah putih kan Salon Evan, lagunya Eros itu. Lagunya Eros, Itu satu aja. Tapi nggak bikin kan, banyak kan kalau jadi tadi ngecek di Google dikit sih, kan banyak juga bikin lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasionalisme. Saya banyak, cuman kan independen, jadi yang cari dukungan susah. Lagu-lagu, proyek apaan sih ini? Susah. Misalnya ke pemerintahan atau ke nggak juga ya, susah. Banyak juga teman saya kan banyak juga lah dia pengacara, misalnya kalau ngomong seperti nasionalis, Pancasilais, yuk gabung sama gue, lari. Gue udah 20 tahun nih, 20 tahun sendiri, nggak ngeliat manusia. Kalau ngeliat manusia kita sakit hati, stuck diam gitu. Ngeliatnya Tuhan aja. Kalau bikin sesuatu ngeliat Tuhan aja, jadi kita udah ikhlasnya bikin. Tapi kan kalau misalnya enggak, ya kalau kita bikin kan pasti ada ujungnya dong, secara ekonomi enggak ya? Atau itu memang Kalau idealis? lagi idealis, susah dana masuknya. Susah dana masuknya. Kecuali, apalagi zaman sekarang persaingan di dunia musik kan agak sulit, nggak kayak dulu. Iya, sekarang apalagi digital nih. Puyeng. Yang bagus kan cari penyanyi yang tahu suaranya siapa, dan udah susah sekarang. Iya. Kalau dulu kan perusahaan aja nih tahu, siapa Majid tahu. Benar-benar. Susah. Ada ciri khasnya di Karena suara. promonya kan dulu TV dan radio titik setiap hari. Kalau sekarang promonya kan kemana-mana. Iya. Ke TikTok lagu yang begini lah, cuman berapa detik, nggak jelas. Jadi kayak misalnya nyanyi nih, kamu nih zamannya mendaerah yang susah. Dia Gen Z ya. Kalau mau maju kalau kayak papanya mencapai legend Catatan Si Boy kan, Catatan Si Boy ini. Catatan Si itu Boy. susah. Kalau sekarang susah. Kalau zaman dulu gampang gitu kan. Karena jalurnya jelas dulu kan, radio, TV, titik. Dan fightingnya juga benar. Jelas gitu. Tapi kalau sekarang dengan zaman yang digital seperti anak-anak seperti ini, bagaimana mereka bisa setidak-tidaknya ada satu yang meledak gitu? Lebih banyak inisiatif kreatifnya. Jadi linknya kemana promo nih? Link ke TikTok juga lagu-lagu syairnya paling yang untungnya yang misalnya kayak gitu kan, aduh akhirnya yang ngambil seperti itu orang nyimak langsung viral gitu. Cuman kan sebentar aja hilang. Ya sih, kalau sekarang kita lihat di di TikTok, terutama TikTok lah, itu lagunya kadang-kadang nggak ngerti juga lagu apa ya. Yang ngerti, rekeningku kan bingung, mana sih ngomongnya. Iya. Cuman 15 detik itu denger. Dan itu ternyata viral. Ya tapi kan orang-orang TikTok kan aneh-aneh gini-gini gitu. Berarti dengan kata lain kita masih tetap dengan jalan alur yang kita secara profesional ya? Tetap harus kita masuk ya. Saya masuk ke jiwa muda, saya masuk. Gaul saya udah anak-anak Gen Z lagi, nyanyi lama itu kan. Tapi cari musisi apa dan teman-teman harus anak muda juga, jadi biar sekarang nuansanya masuk juga ke situ. Berarti di mix dong, maksudnya bisa berarti kolaborasi dengan anak-anak Gen Z sekarang. Iya harus begitu, jadi kayak arranger nih. Iya. Ya saya harus cari anak muda juga. Kalau nggak kuping orang udah nggak kenal. Iya gimana notasi bingung. Tapi kalau lirik itu tetap dibuat sendiri. Ya nih kalau kayak Miska nih, kamu jangan papa yang bikin, kamu bikin sendiri. Soalnya nanti kalau papa masuk takut nyampur nih not-notnya dulu nih. Gitu. Tapi kan everlasting ya. Yang dulu-dulu itu kan everlasting loh, dibandingkan yang sekarang meledak hilang, meledak hilang. Bener. Apalagi kalau lagu-lagu saya itu benar-benar yang berkualitas, jadi sama sekali orang denger mesti
Bener-bener pelajari. Masih gila, masih soundnya beda. Ya beda sama yang menengah-menengah ke bawah lagu zaman dulu. Jadi lagu-lagu saya kalau diputar masih enak. Cuman saya nggak mau nge-push lagu-lagu saya dulu. Jadi saya bikin lagu baru seolah-olah saya penyanyi baru nih gitu. Saya nggak mau ngungkit-ngungkit lagu dulu. Tapi penyanyi baru menyanyikan sendiri. Iya, jadi lagu-lagu di era 2000-an, 20-an kita buat. Jadi yang dulu paling kalau kalau diwawancara, mau gimana nyanyi itu majalah lu, paling nyanyi aja, rapnya aja. Oke. Tapi nggak malu, nggak malu. Nanyanya enak banget ya. Maksudnya kalau dibilang nggak takut pasti nggak takut lah dengan persaingan anak-anak. Ya makanya anak-anak yang tadi saya muda bilang sekarang. kalau idealis Jalan terus. karena aja. idealis jalan. Baru dapat kan tadi. Iya, karena idealis. Karena idealis jalan. Kalau nggak idealis nyalek. Tapi nggak ngerti juga loh, soalnya kalau dalam bisnis idealis nggak ada duitnya. Bener nggak? Ini kan bertolak belakang. Ya kalau di bisnis harus ada miring dikit. Berarti kalau kita sebagai musisi itu harus idealis. Ya cuman idealis saya jangan sampai idealis nih dinyanyi di senimannya idealis. Ya jangan sampai juga keluarga rusak. Yang sampai anak ke sekolah ya goblok. Dapur tetap ya, ngebul. Tapi mau kecap harus cerdas. Berarti setengah-setengah dong, boleh dibilang 50-50, idealis 50%. Ya namanya idealis cerdas aja gitu judulnya deh. Nih, judulnya nanti idealis cerdas, biar orang pada ya kalau orang idealis seniman idealis cuman kan berantakan. Ngapain juga. Seperti apa idealis cerdas itu seperti apa? Ya kalau karena Islam itu ya istilahnya istiqomah itu konsisten. Kayak misalnya di sini ada ajaran begini lo jangan begini dong, jangan berzina lo, jangan begini-gini. Itu namanya konsisten lo jangan dilanggar itu. Dijalanin ya namanya ya cerdas begitu lah. Belum tentu orang ilmu profesor, ulama, pendeta, pastor tuh kan belum tentu dia cerdas, bisa melanggar. Betul lah. Betul. Orang ceramah nih, ngomong jangan begini lo, tapi anak dia mabok. Itu namanya ya susah ngomong gitu. Ya berhenti, tapi ceramah nih, ya berhenti jadi. Karena sekarang kalau kita lihat apalagi setelah pandemi ya, itu yang musisi-musisi idealis benar-benar terpuruk gitu loh. Banyak banget. Iya kan? Bagaimana mereka bisa survive? Ya makanya cerdas banyak saya ditanya. Kalau cerdas, kalau idealis cerdas itu ya mesti berpikir gimana ya? Udah diprogram semua. Ada rencananya. Ya alatnya kita ngatur jangan boros, gaya hidup banyak gitu kan. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Ya kayak orang lah tadi kan idealis Covid mesti bisa bikin lagu deh. Mesti begini ya. Ya kita kan dipikirin jangan sampai kalau orang-orang yang dulu banyak duit ya kan dia boros kena Covid itu kan banyak yang hancur, temen-temen banyak yang lewat semua itu. Dewa meninggal. Anda Ayun udah meninggal. Iya. Kalau ngomong susah nggak susah nih ini. Lewat apaan nih gaya hidup berarti. Panjang ceritanya. Benar. Ya ada Covid, orang jadi mesti berpikir, gue jangan ngulangin lagi nih, jangan boros lagi, gaya hidup kan mesti begitu mestinya kan. Ya, hidup sehat. Tapi manusia kan susah ngomong. Iya. Nggak mungkin pada saat kita susah ya hidup sehat, kencangkan ikat pinggang, kumat lagi. Ya kan setelah kita mulai lagi menanjak, kumat lagi. Jadi konsistensi itu agak susah. Tadi saya bilang istiqomah itu. Istiqomah. Itu sama dengan konsisten. Berarti ya kita memang harus iman kita mesti kuat banget. Panjang, kita bilang cerdas terus. Jadi bukan cerdas itu bukan orang yang udah sekolah tinggi bukan. Orang cerdas itu anak nggak sekolah SD bisa cerdas otak. Nggak ngerti itu. Ya kan ada anak SD lulus SD aja nggak lulus dia bisa cerdas biasanya wah gue nggak boleh begini nih jadi bisa dibilang cerdas ya secara logika jangan melanggar gue nggak melanggar gue takut mau Tuhan patuh lebih ke patuh ya tapi memang gitu lah proses ya kayak saya gak bikin album ini ya agak ya si apa tadi Mas Yudi kalau paham nyandukung dikit Jut. Ini mendukung dalam hal apa? Misalnya bantu? Ya kalau ngebantu tuh bisa nanti kerjasama. Ayolah sama kita nanti kerjasama. Nah mudah-mudahan. Ya. Kalau iya bisa juga tuh nanti kerjasama. Ayo. Soalnya kita kalau memang mau booming konsep itu memang harus kolaborasi satu. Memang kan di pusat harus
minimal tuh 5 TV, ya kan? Ribuan radio, medsos kan begitu misalnya. Itu dia tuh yang. Jadi saya lagi mencari orang yang gila nasionalis Pancasilais itu yang kayak gitu. Iya, ya mestinya kan di kita maksudnya seharusnya kita secara individu ya kan orang Indonesia mestinya nasionalis dan merah putih di dadaku gitu. Iya, walaupun kita nggak ini ya alternatif banyak bisa yang sampai digeber habis, ada yang medium kan macam-macam kan pelan-pelan. Iya, karena ini kepikiran maksudnya gini, kalau dengan apapun tiap tahun itu kita mendengarkan lagu yang sama. Ya sampai ya hafal lah. Semua hafal, tapi kok pertanyaannya begitu banyaknya musisi Indonesia gitu, kok nggak ada keluarin lagu yang ya original, yang baru tentang kebangsaan, tentang nasionalisme. Nggak berani ngeluarin dana sendiri. Dia bikin lagu idealis sendiri, aduh belum tentu berani juga sih. Kan makanya itu keberanian dia, cuman kita juga kan mesti dipikir-pikir juga, jangan sampai kita jeblok juga, jangan sampai anak mau jalan-jalan susah begini. Ya yang penting dapur tetap ngebulkan. Kalau masih muda saya gila kalau sih. Dapat misalnya 500 juta udah apa bikin idealis habis. Kalau masih muda lagi gila. Wah saya tengok. Bikin idealis nih habis nih, udah. Karena gampang. Ya karena mendapatkannya mudah waktu masih muda juga kan. Nggak ada pikiran beban tenaga, keluarga nggak ada. Sendiri ya. Nggak fair kalau kayak gitu. Tapi kalau saat ini misalnya kita ada keyakinan nggak dengan digital ini kan segala macam itu menjadi lebih murah mestinya ya. Nggak ada optimisme gitu untuk mengeluarkan lagu-lagu idealisme, nasionalisme itu bahwa satu saat akan viral gitu. Iya harus optimis terus. Makanya tadi saya bilang jangan ngelihat manusia, jangan ngelihat zaman. Kalau lo mau bikin yang idealis, ya udah bikin aja dulu. Apalagi bersiar, bikinnya udah ngeliat Tuhan aja, ngeliatnya ke atas aja Tuhan udah. Gue ngeliat atas nih, kalau kuping ngomong sini nggak jalan-jalan nih. Nah lagu. Tapi kan nanti ada suatu saat ada, ya masa Tuhan nggak ngasih sih kan? Pasti, gitu pasti kan serius. Kok ini terus mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian, nah itu maksudnya. Itu dia itu. Ya kan. Nah dengan album yang baru, ini album baru kan ada. Itu lagu nasionalisme juga. Iya jadi nasionalis ini dicampur religi nih, jadi agak susah nih. Kebanyakan kan nasionalis aja nih. Merah putih itu nasionalis banget tuh. Kalau saya itu ada unsurnya kayak bersiar, jadi ada sentuhan Tuhannya. Kita harus bangsanya buat ini istilahnya memang agak susah bikinnya tuh. Gimana caranya tuh? Bikin susah kan gabung. Dicampur. Tapi kita kebanyakan nasionalis, jadi bukan agama banget enggak. Cuman harus ada sentuhan. Waktu menciptakan itu apa yang ada di pikiran kok bisa dicampur gitu? Padahal tahu itu akan susah. Itu dia karena niat kita mau dia tuh lancar-lancar aja. Kalau orang yang nggak normal tuh susah sih kayaknya. Iya, enggak. Polisi bilang, susah ya. Susah. Karena kan kayak ada tirai gitu ya. Susah. Kebangsaan dan susah. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin kalau orang lain mungkin enggak juga kalau kayak Bang ini ya kan. Tapi gimana kita membuka tirai itu dan menyatukan seperti. Iya susah. Agak nyarinya agak susah. Kecuali emang lagu khusus religi misalnya lagu siapa misalnya. Kalau khusus kan enak kan fokus nih, kalau digabung lagi sama nasionalis kan agak gimana gabungnya nih gitu. Waktu bikin itu misinya apa ya, pemikirannya apa ya? Pasti ada sesuatu yang ingin gelegarnya kita gitu. Saya kan orangnya agak sok peduli gitu. Kalau dari dulu nyanyi kan dari zaman TV juga nyanyi kan agak pilih-pilih. Ini benar-benar sesuai enak nih, berkualitas ya nyanyiin. Tiba-tiba bikin apa nih? Lihat sikon bangsa makin kacau balu, berantem sini kan itu kerjaannya. Tambah kalau ada soal politik, soal agama ribut kemarin soal turunan Rasul kan. Iya. Tahu kan? Ya, kita ini keturunan Nabi Adam semuanya. Iya kan? Sama sebenarnya. Beda-beda agama ya turunan semua. Adam Hawa juga ya. Lo ngapain gitu kan? Kan gedek gitu kan. Bikin itu bikin tuh.
Oh jadi triggernya tuh kejadian-kejadian yang Ya walaupun semuanya memang awalnya kan suka keributan kan persatuan kan persatuan kesatuan kan awalnya gitu ya kan supaya bersatu gitu ya. Semakin lama kan semakin gila nih. Semakin bebas demokrasi semakin kan makin gila. makin betul. Jokowi dimaki-maki, Jokowinya salah juga situ dimaki-maki, jangan diem juga dong. Akhirnya orang anak-anak SD kan melekat sini kan. Kok maki-maki presiden dibolehin aja kan nggak boleh juga sebetulnya. Seperti Pak Prabowo kan bilang demokrasi Indonesia semakin kacau. Kayak ya udah ada mesti ditegesin juga sih. Kalau enggak kan nanti makanya netizen ini kan udah terkenal tukang ini julid seluruh dunia. Iya betul. Iya bener. Tukang julid seluruh dunia. Kalau gibah, gila bola aja diserangnya habis itu kan. Iya. Nah itu gimana ya memutarbalikkan itu menjadi itu ya menjadi apa supporting hal-hal seperti ini loh Ya, musisi kemudian artis Ya, kita gitu. kan awalnya kan nonton entertainment. Sekarang udah nggak ada. Ya udah sisa. Udah hampir nggak ada kan Dari zaman entertainment. kerajaan dulu kan emang ribut kan kita kan ribut anaknya selir ini mau jadi raja kan dari zaman dulu emang udah ribut. Masih betul. Gak bakal Bung Karno keluar Iya. musuh bangsa terbaik kita bangsa itu ya emang bener gua aja disikat. Iya benar. Bung Karno itu mau dibunuh 5 kali nggak mati-mati ada disikat sama terakhir kan Iya. digulingin juga. Iya, ya abis gimana dong? Ya kan, Udah kebanyakan. Pahlawan kan. Tapi tetap Proklamator. pahlawan. Dari dulu begitu, jadi kalau ngomong dulu sekarang ya makanya saya nih gapai Indonesia Emas 2020 tuh sebelum ada Indonesia Emas 2045 ya, itu bulan saya tuh cuma kepala booming aja. Kapan? Nah yang Indonesia Emas 2045 ya, yang pemerintah yang Indonesia Emas. itu kan bulan saya, itu kan nyontek saya itu. Itu kapan ininya? Nah kalau 20 Lagunya? punya saya itu dari tahun 2008 udah lama, 2007. 2007 keluar apa? Kalau punya saya itu, kalau 2045 kan 2019 kemarin, Jokowi zaman Jokowi. Iya, generasi emas. Ya karena saya nggak ada pendukung yang full maksimal kan gitu-gitu aja, keduluan yang sama 2045. Jadi Bang, kira-kira ide itu jangan-jangan dicontek dari karyanya. Iya tapi karena nggak ada paten, ini sama kan umum sih. Iya itu Indonesia Emas Nggak memang. mungkin ini sama berlian kan, nggak mungkin ini sama. Iya. Bebas aja. Tapi kan visi lagunya, misinya lain. visi misinya beda. Beda, nggak sama. Apa yang membedakan? Di keluarga kan untuk Kalau Indonesia kan generasi emas, ya, bagaimana kita mempersiapkan? Kalau saya ini merubah kolbu bangsa gitu. Jadi bagus itu susah. Sama kiamat belum tentu nyampe. Merubah jiwa bangsa kan susah, orang dengki sirik, udah domba, berjiwa besar itu kan susah. Emang gampang berjiwa besar. Kalah politik mega musuhan sama Bang remake aja lagunya Bang. ya? Timingnya yang lagunya 2050, 2045, 2040. Ini udah gabung aja. Di remake aja. Terus maksud gini, sekarang kan generasi emas. Ini tiap hari kita bicarakan. Kalau saya jadi narsum tetap juga saya akan berbicara mengenai generasi emas karena kita kan organisasi perempuan. Jadi kan lebih ke anak ya, lebih ke generasi muda dong itu gitu. Penting anak. Itu penting sekali. Nah, itu kalau nggak tahu ya liriknya seperti apa, kan bisa di remake dan kita gencarkan Bisa dengan siapa tahu aja this is just the time gitu loh waktunya. Pas momennya gitu, pas gitu kan. Pas momennya kita panggil teman-temannya gitu kan Gen Z untuk menyuarakan itu dengan jiwa nasional. Ya bisa remake lagi bisa, nanti ada kur anak-anak bisa. Kita bikin kan ini kita punya lumayan lah ada visualnya tuh Inal di situ. Dengan nanti kita bahas lagi gitu loh. Ya, pokoknya visi misi itu bagus, jadi untuk selain tadi untuk kolbu jadi bagus, ya persatuan kesatuan ya kan. Untuk NKRI 4 pilar umum lah kayak gitu. Iya, NKRI 4 betul. Jadi visi saya memang begitu. Berarti benar-benar inline dengan ini dong kabinet merah putih. Kayak rada takut kita sekarang lagi ngomong ke ini, ya kan? Benar nggak? Nggak usah takut. Nggak usah. Maksudnya takutnya itu jadi inline gitu loh lagu ini
Inline dengan enggak juga. Yang penting kan nggak. Isinya apa ya liriknya? Inline bersamaan. Jadi Dia bisa nggak nyerang dia kan untuk membangun bangsa. enggak, justru mendukung. Mendukung, ya mendukung dia juga. Ya kalau dia ngomong, nah Mas Bowo apa visinya sama kan? Ya sama ya udah. Nah itu justru itu kan belum ada Bukan lagi. kita nyerang dia, bukan hardik dia kan bukan. Kan emang yang bagus. Ya mudah-mudahan sih enggak juga lah, kecuali kita mau nyerang kayak menghujat kayak siapa. Itu liriknya ada apa? Ada generasi muda atau segala macam gitu ada Ya nggak? ngomong gitu, bangun lah ada. Ada. Ya kalau di remake gampang sih, malu sih tinggal kita gabung lagi paduan sara. Oh ini corona bisa, kita bisa. Fleksibel, yang penting visinya ya sama. Seperti emang. itu. Ya, emang begitu. Sekarang kita butuhin kan gitu. Kalau ngeliat sekarang situasi bangsa kan, waduh kacau ya. Kacau sekarang. Benar Bang, maksudnya jadi Yang abang salah juga. kacau loh. Jadi abang juga limited edition ya, nggak semua pencipta lagu. Susah. Makanya saya bilang Nggak banyak pencipta. Nggak banyak. Gitu. Makanya nggak berani gambling juga orang nggak berani. Pasti dibilang orang, aduh kerjaan apa sih? Percaya nggak Bang, pada saat ini kita bilang kan susah, nggak kayak dulu ya punya platform yang jelas gitu kan. Tapi saat ini kan betul-betul blur lah dengan digital segala macam ini. Percaya nggak kalau apa sih, dengan konsistensi kali banyak kali sering itu akan juga menuju ke tujuan yang sama. Kali banyak kali sering. Kalau dulu kan kita udah ciptakan satu lagu dengan harapan akan wah meledak gitu ya, dengan jalan yang dan kita lalui. Tapi sekarang ini kan udah nggak bisa seperti itu. Ya nggak bisa. Cuman kalau kayak saya konsep ya harus bikin terus. Kalau kita stuck dulu berarti gagal. Nah itu yang kita istilah sekarang tuh kali banyak kali sering. Jadi banyak-banyaklah berproduksi, membuat lagu dan sering-seringlah naikkan ke DSP, ke TikTok, ke sosial media. Kita betul nggak? Yes. Tuh gensetnya langsung ngangguk. Dia didaftarin karena memang udah zamannya begitu. Kita daftar ke platform udah umum kan gitu kan. Ya cuman kita juga jangan dipikirin juga yang ini gitu. Ini kan kenapa memilih lagu, bukan lagu pop sih, lagu maksud nasionalisme lebih ke hati dan jiwa gitu? Saya kan bikin pop komersil juga, cuman memang difokusin ke yang ke bangsa. Yang ini kan, yang bangsa. Kalau yang pop komersil kan udah ya saya kan udah ngetop udah banyak, dulu. Iya udah ngetop. Kalau zaman di majalah ini udah tahu. Iya. Karena si Boy aja sekarang masih diputar di Jalan YouTube terus. Tuh, orang anak muda itu upload lagu Biarkan Cinta Mekar Bunga punya saya itu upload terus di majalah. Bayangkan. Kamu umur berapa nih? Umur 19, 18. Bersyukur banget ya. Itu berarti kan lagu sepanjang zaman tuh. Iya, Tan Si Boy 2 memang paling ngetop, paling elit musiknya. Terus Erwin Gutawa masuk di situ. Iya, orkesnya. Semua orang dari luar negeri masuk itu semua. Memang benar-benar kualitas. Makanya Tan Si Boy 2 tuh paling laku di antara cabur yang lain kan, memang yang paling ngetop itu. Musik kan elit semua itu. Benar. Jadi saya juga nggak mungkin kemarin nyari, aduh musik. Sekarang aja bikin musik saya dengan yang baru-baru. Ini misalkan nih buat lagu zaman IDM tuh kita udah duluan juga. IDM tuh zaman di majalah tuh saya udah dulu. Sama kita tadi bilang visioner. Digital. Ini visioner juga loh. Dulu, makanya sebelum dulu dan Supit atau Ranger dan kalau kebikin lu 10 tahun 20 tahun depan ya. Oke. Memang nggak laku risikonya. Tapi nanti orang sekarang dengar. Bener itu, bener. Bener kan? Bener, sesuai. Itu memang saya nggak mikir, ya makanya jangan terlalu dinyanyi, jangan terlalu mikir duit juga, makanya misalnya jangan terlalu mikir duit. Kalau lu mikir kamu mikir duit, unsur idealis bikin musikin lagunya, kamu terpecah nih, nggak mutu akhirnya. Tapi kan mana bisa? Ya? Tidak memikirkan duit. Maksudnya idealisme one thing ya, satu hal gitu kan? Jangan salah. Saya bikin termasuk idealis dan mau setiap MOU sering gagal sama produser karena nggak cocok pengaturan lagu lah, ya kan, sistemnya begini. Oke, album saya dikit. Ya kita kan harus kreatif juga kan, bikin jalan, bikin yang bagus, bikinnya dulu bikin. Tiba-tiba ada orang yang kerjasama.
kan lumayan orang biaya masuk jalan. Album saya yang ketiga itu di tahun 2000 bahala itu, dicek penyanyi zaman tahun segitu yang bisa bikin label sendiri, ngedar sendiri itu nggak ada, Jima doang. Makanya saya bilang independen itu dari nol. Zaman Orba dulu kan bikin surat kan susah. Birokrasi kan gila zaman tinggi. dulu. Saya bikin Perindak PPN ada dulu. Sampai bikin pabrikasi mana? Wajiban ini. Udahlah bikinnya pabrikasi usah ada surat. Kok bisa situ? Iya, kok bisa ke situ? Bisa dikasih, ada buktinya. Nempel ya di Starat Bulog seluruh Indonesia nempel gitu. Penyanyi bilang gila, makanya saya bilang ada band bilang ngomong kayaknya yang gila nih gimana? Bilang gila. Beranian itu. Iya. Kalau kita tahu lebih parah dari yang ngurusi yang digital mungkin enggak. Saya zaman dulu penyanyi kan dari daerah datang mau nyanyi kontrak, mau tuh kontrak mati nggak tanda tangan, penting gua nyanyi. Ngerti nggak tuh apa yang ditulis di kontrak? Nggak ngerti, panjang-panjang membaca, gua aja baca pusing. Nggak ngerti, makanya kan banyak penyanyi yang kontrak mati, produser belum meninggal ya masih nurut, kan udah nggak baca. Apalagi dari daerah datang. Nah itulah resikonya ya, tantangannya. Ya makanya kan cerdas tadi saya bilang. Ya kan anak Jakarta kan tahu kan kalau mau rekaman ya datang ke Glodok. Awal saya nyanyi saya nggak bukan di rekaman, saya di TV, yang elit kan TV. Betul. Penyanyi rekaman emang lulus TV semua? Enggak. TVRI itu dulu nggak lulus tapi dilatih terus baru lulus. Jadi yang prestis memang di TV. Kalau nongol teman dulu kan ke TVRI kan muncul. Itu karena apa sih Mas? Bang, karena itu bukan live. Karena harus iya live kan penilaiannya berat kalau nyanyi sama bintang radio. Iya, seperti bintang radio gitu kan. Berat, tes TV itu berat. Jadi kalau nyanyi abal-abal tekniknya lewat. Teman saya yang mau tes beberapa kali sekarang nggak nyanyi nggak bisa. Tapi Bang inget nggak? Ini kan kita ngomong dulu dan sekarang zaman now ini kan ada saksinya. Kan sekarang seperti anak-anak kalau kita dengar di TikTok gitu ya, suaranya. Ya aduh. Suaranya tuh nggak tahu suara mesin, nggak tahu suara original, nggak tahu suara AI atau apa ya? Ya iya kan udah campuran AI kadang-kadang. Iya recording sana karena digital itu kan nggak bisa nyanyi kan. Ya palas-palas itu bisa dinaikin. Kan tugasnya sound engineer. Dinaikin. Tapi kalau live disambitin orang kalau pales. Soalnya apa? Dulu kan sering begitu. Ya, dulu ini zamannya sama soalnya. Dulu kan gitu kalau kita dengar Irna apaan sih itu? Nyanyi apaan? Bohongin gue, sambit. Dan seharusnya ya TVRI RRI itu kembalikan lagi ke marwahnya. Ya zaman lagi kan, zaman berbeda. Sebenarnya zaman beda betul. Tapi seperti sekarang ini kan radio-radio sekarang udah mulai tengkurap nih. Iya, radio tengkurap. Iya kan? Apa penggantinya radio? Padahal radio itu kan masih sebagai titik komersial yang bisa untuk lagu ya, untuk musik. Bensin jauh tuh. Kenapa radio? Apa tuh? Rusak. Pengganti radio. Udah digital streaming platform aja sekarang. Susah platform. Tinggal searching lagunya aja toh. YouTube dari situ. Digital streaming ya? Iya. Kan platform digital tuh kayak saya dengerin. Itu pun juga orang anak-anak itu suka jenuh juga tuh. Akhirnya beli apa sih? Beli pirang hitam apa? Vinyl. Vinyl. Nah, kembali lagi, vinyl itu kan zaman dulu kita nih, yang belinya susahnya setengah mati karena super mahal, mesti ada mesinnya, ya kan? Mahal juga sekarang. Sekarang juga tetap mahal. Tapi kan kemudian kaset lah, CD lah, apa itu kan mulai tuh. Sekarang kembali lagi anak-anak ini mencari vinyl. Makanya kejenuhan di platform itu streaming kan gitu-gitu aja, kan dia ngeliatnya istilah saya itu goib jadi abstrak jadi. Kan kalau di streaming kan abstrak dengan lagu. Fisiknya nggak ada. Jadi kita sebagai generasi yang sama nih, the same generation, percaya dong bahwa nanti ada satu circle lagi bahwa anak-anak sekarang ini akan kembali ke zaman kita dulu yang main apa tuh namanya? Congklak, apa sih? Congklak. Iya. Main bekel. Bener nggak? Iya, makanya kan vinyl kan dibikin. Tanya kan, ini udah diajak kemarin, biayanya mahal. Cuman
kalau nanti kita bisa kerjasama, nanti kita buat, nggak berani gua gitu. Nanti kan ada pendukungnya kita buat. Perlu itu pirang hitam. Pas kita lagi show itu bisa laku di situ nanti di panggung. Di Nah, situ. ini, bisa. Itu seperti special limited edition Iya. gitu ya. Dan Ganzat itu Tuh. sangat proud gitu ya. Prestis itu. Prestis. Gua tulis Lucy gitu kan. Enggak juga itu penyanyi Bener. lah. Dia kan dokter kan. Iya, kita mau gimana? Lucy in the Sky dong. Iya kan kita Iya. ada Iya, bisa, memang harus membanggakan. Harus begitu nih. Kita kan punya passion juga harus membanggakan diri sendiri juga kan. Bener sih. Ini yang benar-benar tantangan kita. Oke, secara vinyl saya udah ngecek harganya mau tinggi, cuman kalau ini kan papa berani aja, cuman nanti gimana nih? Kalau lagunya naik enak orang beli apa show panggung, kita taruh. Mau nggak mau kan dia yang anak-anak Gen Z juga, mama, ibu, bapak juga pasti ngeliat dia seneng ada fisik. Tantangan aja, tantangan aja. Sama seperti apa ya, buku Iya. atau ini yang kita publish terus kemudian kita duduk, Ya. wah dengan bangganya. Penyanyi juga belum tentu berpikir saya saya udah ngecek, saya tahu. Saya lebih gila lagi kalau zaman dulu ideal saya bikin, cuman kan nanti bingung juga ngelakuin numpuk nih gini gitu. Bang, dengan sekarang menteri-menterinya orang musik, Bang, itu akan ada perubahan nggak? Akan ada sesuatu yang mendukung? Ya karena Ini kan orang musik semua nih banyak. Ayo. makanya bagus sih Bowo di situ, karena dicampur sama Gibran juga. Kan kalau Bowo kan nanyanya pasti ke Jokowi. Jokowi suhunya kan, Jokowi suhu nih. Jokowi orang gila musik juga. Iya dong. Makanya mungkin di kedua zaman itu dipakai semua tuh nyanyi jadi ini jadi itu Novi segala macam kan. Ya bagus. Kita orang seniman juga, orang yang di dunia begini. Berarti ada optimisme tinggi lah ya Kan dengan mereka. ada Minasa dan Manado juga kan si Bowo kan. Bowo. Iya. Iya kan? Mamanya dari Iya. Tomohon. Tomohon atau dari mana ya? Pokoknya Manado, Dari Manado. Manado. Dia Joget-joget Manado. juga. Iya bagus. Ya kita dukung bagus. Kalau yang bagus kita dukung, apalagi yang untuk seni musik kan ya kita dukung. Enggak, karena kalau memang kita percaya bahwa itu akan menjadi satu jembatan untuk Ya, pasti musik, itu kan kita mesti gercep. Iya. Karena kan 5 tahun nanti Iya makanya itu kelar gitu kan, Makanya kalau sekarang momennya bagus sih, kalau masih mau gabung bagus momennya. Sekarang zamannya kolaborasi lah. Iya. Kita terus terang walaupun punya fasilitas selengkap apapun, Iya, bisa. nggak bisa akan kosong tanpa kita berkolaborasi. Ya album saya juga ini kan bukan saya aja, nanti yang nyanyi kan banyak gitu, masih Miska, nanti yang lain, nanti masih ada digabung sama paduan Artisnya, suara. paduan Ya, suara. ya bisa. Tapi nanti tetap konsepnya ini memang begini gitu kan, jangan nyimpang gitu kan. Itu bisa menjadikan kayak lagu wajib untuk lomba paduan suara. Ya, bisa juga. Sebagai seperti itu. Itu kan karena sekarang salah satu untuk menaikkan dan memperkenalkan lagu-lagu tersebut, itu ya salah satunya dilombakan. Iya di lomba, cuman sekarang mau lomba agak nggak seperti dulu ya. Kayak bintang radio bikin radio, bintang radio nih bikin nggak booming juga, udah beda. Tapi nanti kalau dibuat inovatif juga sih bisa. Makanya perlu digeber juga itu di medsos apa lomba ini. Iya, itu problemnya. Paduan suara kan memang jarang. Kalau dulu kan vokal grup, paduan suara emang gak jarang bikin lomba ya. Paduan suara jarang, itu satu. Lebih banyak kan yang Kristen Katolik itu paduan suara karena itu lebih khusus, banyak. ya kan? Lebih ini banyak. dibikin umum aja Ini nih. dibikin umum Iya. gitu loh. Nah kalau kita bikin umum misalnya kebangsaan, ya kan bisa aja kita membuat misalnya nanti lomba paduan suara, kemudian Bisa, iya. mengenai lagu nasional, bukan Iya. lagu-lagu agama. Iya, bukan. Lagu nasional itu kan jadi lebih lintas agama, Iya, lebih bagus untuk Indonesia. Iya, bagus. Mungkin itu menjadi salah satu pemikiran yang kita bisa kerjakan gitu Iya, kan. Ini memang. sembari ngomong gini tuh banyak ini loh. Iya kalau mas saya sih emang bisa kemana-mana. Ide. Tujuan kan ada yang bagus gitu. Bagaimana preserve lah, kita kepengennya tuh apa yang dilakukan kita buat. Iya. Itu apapun itu, mau idealisme, mau komersil gitu kan, Iya. tapi bisa sustain Iya. gitu loh, bisa terus bertahan. Tahan. Ya tapi kalau kita berbuat yang bagus, bertahan lah, jangan takut. Berbuat kan kita yang berbuat mulia, Tuhan nggak dukung. Gitu. Aduh, ini menguatkan sekali loh. Ya bener. Kita kan? yakin aja. Kayak saya bikin juga, saya nggak lihat
kiri kanan udah niat gue begini buat aja orang mau bilang kalau dengan lo capek gue nggak jalan-jalan gitu